Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Kita kembali lagi dalam renungan harian HKBP Resort Surabaya pada hari ini, hari Rabu tanggal 31 Mei 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa di surga atas segala kasih rahmat-Mu yang kami terima hingga pada saat pagi hari ini kami boleh bersukacita. Tuhan, bangunkan kami dari tempat tidur kami untuk menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami, yang tentunya hari yang penuh pengharapan bagi kami. Ya Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami terlebih dahulu menyerahkan hidup kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu, supaya Tuhan membimbing kami kemanapun kami melangkah. Terlebih Tuhan, firman-Mu dapat mengajari kami, memberikan kebijaksanaan bagi kami agar kami mampu untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Hosea pasal 10 ayat 12. Hosea pasal 10 ayat 12. Demikian pembacaan firman Tuhan. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Subur hamu ma dihamu bahen hati goran, asa manggotil hamu hobartu asini roha. Totas hamu ma dihamu sadaladang nebaru, ainu ngajupam tiki mengadu di Jahoba, pai maroi bana jala di peudaton Tuhamu hati goram. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, nas ini mengingatkan kita bagaimana Tuhan menegur bangsa Israel lewat Nabi Hosea. Bahkan Nabi Hosea dianjurkan Tuhan untuk menikahi seorang perempuan sundal. Dan setelah Hosea menikahi perempuan sundal tersebut, perempuan itu dibawa lari oleh laki-laki lain, dan Tuhan juga menyuruh Hosea untuk menjemput perempuan atau istrinya itu dan membawanya kembali. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, mengapa Tuhan memerintahkan Nabi Hosea untuk melakukan hal demikian? Itulah gambaran kehidupan bangsa Israel terhadap Allah. Bangsa Israel diibaratkan seperti perempuan sundal yang tidak pernah setia kepada Allah. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudari, Allah menginginkan, Allah melatih bangsa Israel untuk taat kepada Dia. Allah mendidik bangsa Israel untuk taat kepada Tuhan. Tetapi kita lihat bangsa Israel berjalan, bekerja dan hidup dengan sesuka hatinya, tanpa peduli kepada Allah, tanpa mau mendengarkan perintah Allah. Dan pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari, Allah mengingatkan Israel melalui Nabi Hosea bahwa sudah waktunya orang Israel untuk membukakan lahan baru. Artinya sudah waktunya orang Israel untuk bertobat. Bahkan bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara-saudari, diibaratkan seperti lembu atau kerbau yang dipasang kuk. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kuk dipasang kepada lembu atau kerbau, itu menandakan supaya kerbau itu tunduk dan mau diarahkan, gampang diarahkan oleh pengendali atau petani. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, tanah keras, tanah yang baru di sini yang diungkapkan di dalam nas ini artinya bagaimana seorang petani untuk menyuburkan tanah supaya tanah itu siap untuk ditabur, siap untuk ditanami. Demikian juga bangsa Israel supaya membuka hatinya, membuka pikirannya untuk menerima firman Tuhan,
untuk menerima Tuhan di dalam hidupnya. Artinya hidup bangsa Israel sudah harus seperti tanah yang baik, yang bagus, yang siap ditanam. Dan firman Tuhan akan ditanamkan di dalam hatinya dan akan menimbulkan suatu pertobatan dan suatu perubahan yang diinginkan oleh Tuhan. Dan sehingga tiba waktunya, maka mereka akan menuai hujanan-hujanan berkat atau hujanan keadilan manang hati gorang. Imana tidak di tengah-tengah itu pukon amang dohot taminang. Bagaimana juga kita sebagai orang Kristen diharapkan melalui nats ini untuk tidak berkeras kepala terhadap Tuhan. Artinya jika selama ini Bapak Ibu Saudara-saudari kita hidup menurut keinginan daging, kita hidup menurut keinginan kita sendiri, karena kita mungkin mempunyai kekuatan, mempunyai kedudukan, dan kita masih sehat, bisa melakukan perbuatan apapun yang melanggar perintah Tuhan. Artinya pada saat ini kita diingatkan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menyadari bahwa sudah waktunya, artinya harinya sudah semakin dekat ketika Tuhan datang. Apa yang akan kita tuai? Ketika Tuhan datang, apa yang akan kita terima? Jika kita hidup di dalam kejahatan, jika kita hidup di berlawanan dengan perintah Tuhan, kita tidak akan mendapatkan apa-apapun. Kita akan mendapatkan yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, dan kita akan dihukum seberat-beratnya. Tetapi ini adalah perintah yang menyarankan kepada kita bahwa sudah waktunya. Artinya hati kita, pikiran kita, mari kita buka, mari kita jadikan sebagai lahan yang siap ditanam, yaitu melalui firman Tuhan, dan yang membuahkan pertobatan hidup yang baru. Sehingga jika tiba waktunya kedatangannya yang kedua kali, maka kita akan ikut di suatu pesta yang sudah dipersiapkan bagi orang-orang percaya. Dan sebelum itu juga kita akan menerima hujanan keadilan, hujanan berkat yang diberikan oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah membuka hati kita untuk Dia, karena kita sudah meninggalkan kejahatan-kejahatan kita, meninggalkan kecurangan-kecurangan, meninggalkan segala pembohongan, dan juga berbagai macam hal-hal yang tidak Tuhan inginkan dari hidup seorang Kristen. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak ada seorang pun yang bisa menuai tanpa menabur. Tidak ada itu. Harus menabur dulu baru menuai. Banyak menabur, banyak yang dituai. Untuk itu nas ini mengingatkan kita sudah saatnya kita untuk menabur. Artinya berbuat baik, berbuat adil, berbuat yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitulah cara kita menabur di dalam hidup kita, dan menuai nanti bila tiba saatnya kita akan pasti menuai hal-hal yang akan Tuhan limpahkan kepada kita, hal-hal yang mendatangkan sukacita bagi kita. Ada sebuah lagu dari ciptaan Amang Pendeta Toho Sinaga yang mengatakan, mertua maho dinatanis lau menabur bunyi. Kadang melakukan sesuatu hal yang baik sungguh sulit di dalam hidup kita, tetapi melalui lagu itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita diingatkan bahwa berbahagialah orang yang menabur dengan air mata, karena pasti dia akan menuai di dalam kebahagiaan. Dia akan menuai banyak dengan penuh sukacita. Maka jangan bosan-bosan untuk berbuat baik, untuk menabur di dalam hidup kita, karena pastinya kita akan menuai. Bila tiba saatnya Tuhan datang, maka kita akan diikut sertakan ke tempat yang Ia sudah sediakan bagi orang-orang yang mau percaya dan mengikut Dia. Semoga kita dimampukan
dikuatkan untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk berbuat sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukan kami untuk berlaku adil. Mampukan kami untuk selalu rendah hati. Mampukan kami selalu untuk berbuat yang baik. Terutama Tuhan setia dan turut hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu di HKBP Resort Surabaya ini. Dari anak-anak hingga lanjut usia, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yakin dan percaya jika ada Tuhan bersama-sama kami, maka kami akan mampu berkarya dan terus berkarya di dalam hidup kami. Hapuskan segala dosa kesalahan kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Terpuji termulialah nama-Mu kekal hingga kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.